Yesus Panglimaku, Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus Panglimaku, Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus Panglimaku, Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang. Semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang besar, kan memuji nama Tuhan yang besar. Matahari bersinar terang, burung berkicau semerang, harum berkicaulah si padang. Hawa semerbaklah kepada padang. Semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang besar, kan memuji nama Tuhan yang besar, kan memuji nama Tuhan yang besar. Mari kita bergembira, puji nama Tuhan. Dunia ini pun bergema, puji haleluya. Mari kita bergembira dalam nama Tuhan. Hilang sudah duka lara, ganti sukacita. Ku memuji Tuhan, puji haleluya. Ku memuji Tuhan, puji haleluya. Mari kita bergembira, puji nama Tuhan. Dunia ini pun bergema, puji haleluya. Mari kita bergembira dalam nama Tuhan. Hilang sudah duka lara, ganti sukacita. Salam adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu semuanya. Ketemu lagi dengan kakak dalam ibadah IMPA online di pagi ini. Adik-adik gimana kabarnya semuanya? Tentunya adik-adik dalam keadaan sehat semua ya. Oke adik-adik, mari kita memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Dan tentunya juga adik-adik sudah mempersiapkan Alkitabnya, buku anak Tuhan, dan juga kolektornya ya adik-adik. Oke, kalau sudah semuanya, mari kita bersaat teduh dulu ya adik-adik. Semua sikap berdoa. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Yuk adik-adik, kita mau memuji Tuhan. Kita angkat satu pujian, yaitu dalam Yesus kita bersaudara.
Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya dalam Yesus kita bersaudara. Mari adik-adik kita berdoa, semua adik-adik dalam sikap berdoa semua ya. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa di surga, Tuhan kami Yesus, Allah yang kami sembah, Allah yang kami muliakan. Kami bersyukur Bapa, di pagi ini kami kembali dipertemukan dalam ibadah online dengan adik-adik layan kami. Tuhan Yesus, Engkau tahu kami semua Bapa, adik-adik kami juga yang mengikuti ibadah ini dari rumah masing-masing. Kiranya Tuhan berkati kami semuanya Bapa, berikan kami juga kesungguhan dalam beribadah di pagi ini Tuhan. Biarlah kami juga boleh benar-benar fokus untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di surga dan juga mendengarkan firman-Mu. Berkati setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, dari awal ibadah ini, pertengahan sampai selesai. Biarlah hanya nama Tuhan yang kami puji dan kami muliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami, agar jangan menjadi penghalang segala berkat anugerah-Mu bagi kami semua anak-anak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Yuk adik-adik kita angkat satu pujian untuk Tuhan dari Kidung Ceria 120, baitnya yang pertama dan yang kedua. Muliakan Allah Bapa. Adik-adik, kita akan membaca Mazmur. Kali ini Mazmur kita terambil dari Mazmur 98 ayat 1 sampai dengan 3. Kakak akan membacakannya, adik-adik mengikutinya dari rumah ya. Mazmur 98 ayat 1 sampai dengan 3. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib.
keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, dan sebelumnya kita angkat satu pujian untuk Tuhan. Kita nyanyikan Firman-Mu pelita bagi kakiku. Besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Adik-adik, sebelum membaca Alkitab, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, kami akan membaca Alkitab, sertai kami, berkati kami, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti firman yang akan kami baca. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, mari kita buka Alkitab dari Matius 21 ayat 6 sampai 11. Matius 21 ayat 6 sampai dengan 11. Mari kita membacanya bersama-sama. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru. Katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, selamat pagi, apa kabar? Sehat ya, puji Tuhan. Kakak senang sekali bisa
Kembali dalam IMPA pada hari ini, Minggu 28 April 2021. Kakak berharap adik-adik selalu sehat, tetap jaga jarak, pakai maskernya dan rajin cuci tangan. Dan saat ini tadi kita sudah membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal 21 ayat 6 sampai dengan 11. Nah, adik-adik, temanya hari ini adalah aku menyambut Yesus. Menyambut Yesus itu berarti kita biasanya kalau kita kata menyambut itu kita dikondisikan bahwa kita seperti kedatangan tamu, ya kan? Kita seperti ada orang mau datang ke kita mau tunggu seseorang yang hadir, kita akan sambut dengan baik. Biasanya kalau kita mau menyambut seseorang yang datang, itu kita dalam kondisi sebagaimana? Biasanya harus rapi pakaiannya, harus banyak senyum, apalagi harus bisa semua dalam keadaan bersih, keadaan baik, tidak berantakan, gitu kan? Nah, lalu kalau sekarang kita bisa menyambut seseorang atau tamu saudara-saudara kita yang mau datang ke rumah kita bisa rapi-rapi kan, bersih-bersih. Kan nggak enak kalau rumahnya kotor atau kita bajunya nggak rapi gitu. Lalu bagaimana dengan kita harus menyambut Tuhan, menyambut Yesus gitu. Kita pasti akan menyiapkan segala sesuatu yang kita punya, kita lakukan itu baik. Kita mengetahui bahwa Yesus itu adalah seorang Mesias. Mesias itu berarti orang sebagai sosok sebagai tunjuk wakil Allah yang diurapi, ya. Jadi Yesus ini adalah seorang, saat itu kan dia sebagai anak Allah ya, sebagai manusia, ya. Dia datang ke dunia, lalu dia ditunjuk Allah atau diberikan perintah gitu ya kepada Yesus untuk menjadi seorang penebus umat manusia. Yang saat ini kita akan rayakan masa Paskah sekarang ini. Sebelum Paskah ini, Prapaskah ya, kita sekarang masuk dalam minggu Prapaskah. Kita banyak sekali harus merenungkan apa yang sudah Yesus perbuat dalam kehidupan kita sampai dia mengorbankan dirinya mati di kayu salib. Kita harus bisa memahami apa maksud dari kematian Yesus itu sendiri bagi kita, karena sudah diulang-ulang, dikasih tahu berulang-ulang ya. Kalau kita rajin IMPA, rajin ke gereja, kita tahu sejarahnya kenapa Yesus harus berkorban di kayu salib, karena memang ia ingin menebus dosa-dosa umat manusia di dunia ini, ya. Yang Yesus sudah sangat lelah bahwa manusia diciptakan oleh Allah semuanya nakal-nakal, bandel ya, sampai berbuat dosa. Jadi Yesus ingin membersihkan ciptaan umat manusia ini dari segala dosa, maka ia menyerahkan dirinya di kayu salib. Dan kita kenal Yesus sangat baik, Yesus sangat luar biasa bagi kehidupan kita, maka kita juga harus menyambut kehadiran dia dalam kehidupan kita. Dengan apa? Dengan cara kehidupan kita yang juga baik. Contohnya kita tadi bahwa dikatakan kalau kita mau menyambut tamu, kita kan berarti harus mempersiapkan diri kita, mempersiapkan kehidupan kita bisa lebih baik lagi. Bahwa ketika nanti kalau kehadiran Yesus hadir di depan kita, kita juga dalam kondisi yang baik. Meskipun Tuhan Yesus tidak memandang dia itu siapa, warna kulitnya apa, rambutnya bagaimana, dia orang kaya atau bukan, tidak memandang itu. Namun kita juga harus mempersiapkan diri kita bahwasanya kita ini layak bisa menerima kehadiran Tuhan Yesus. Bukan berarti kita juga harus meninggal dulu bahwa kita bisa ketemu Tuhan kalau kita udah meninggal. Tidak. Tapi dari sekarang kita harus mempersiapkan hidup kita lebih baik, tatanan hidup kita, cara hidup kita, sikap hidup kita. Dari sekarang, dari umur adik-adik sekarang ini haruslah menjadi baik, ya. Contoh banyak yang sudah
sebutkan sebelum-sebelum sebagai anak Tuhan, tentunya kita harus apa? Takut akan Tuhan. Kedua, dengar-dengaran kepada mama papa. Ketiga, rajin beribadah. Keempat, tetap setia berdoa. Kelima, baca Alkitab. Apalagi? Ya, banyak. Mau menolong teman, ramah terhadap satu dengan yang lainnya, tidak sombong, tidak pelit, tidak, ya pokoknya tidak yang jahat-jahat lah gitu ya, tapi harus yang baik dilakukan. Jadi kita punya sikap yang baik, jadi Tuhan pun akan mampir dalam kehidupan kita. Ada kan doa ataupun lagu, Tuhan mampirlah dengar doaku, mampirlah dengar doaku, ya kan? Karena kita meminta untuk Dia hadir dalam kehidupan kita. Tuhan dengarkan doa saya, Tuhan tolong kabulkan apa yang kita minta. Kita minta sama Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan mau, Tuhan ini, saya mau ini. Tapi kalau kita yang nggak baik juga, ya bagaimana? Ya sama kan kalau kita sama mama papa, mah aku mau ini, aku mau itu. Pasti mamanya bilang atau papanya bilang, kamu harus belajar yang rajin supaya papa mama bisa belikan kamu apa yang kamu mau. Ya kan? Sama. Tuhan juga begitu. Tapi bukan maksudnya itu mau timbal balik bahwa oh, jadi aku dikasih disayangnya karena ada maunya. Bukan itu. Tapi bahwa maksudnya adik-adik ini harus ada usaha yang baik. Jangan apa-apa harus minta dan terima enaknya. Oh, tidak seperti itu. Semua harus ada usahanya. Gitu ya. Dan kita juga harus tahu bahwa perbuatan-perbuatan baik itu semata-mata bukan hanya basa-basi atau bukan cuman ya udah aku berbuat baik aja nanti aku juga dapet. Bukan. Tapi harus dengan tulus, jujur, ikhlas, bahwa kita benar-benar mau berbuat baik kepada sesama kita itu tidak pamrih, tidak ada embel-embel akan nanti diberikan lagi banyak ke depannya, enggak. Ya, Tuhan tahu kok. Tuhan tahu hati kita tuh yang jelek apa, yang baik mana. Tuhan tahu. Jadi, Yesus hadir itu sebagai pembawa damai dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah baik kehidupan kita, sudah damai kehidupan kita, maka pun kita menjalani kehidupannya juga bisa lebih baik. Tidak ada lagi ribut-ribut, tidak lagi berantem-berantem seperti itu ya. Nah, kita juga harus taat, tetap taat sama Tuhan. Dan taat itu seperti kakak bilang bahwa kita bisa cerminkan dalam kehidupan kita sehari-hari di rumah. Sekarang kita kan masih banyak di rumah, jarang untuk keluar, masih belajar di rumah, masih beribadah di rumah, ya kan? Berarti kan rutinitas kita sehari-hari sekarang sama orang tua, jarang main keluar pastinya kan. Kalaupun main ya sesekali pasti ada, tetapi kan banyaknya kita ada di rumah. Kita taat sama orang tua kita. Kita bersih-bersih rumah, bantu mama papa atau bantu mama ya. Lalu beres-beres kegiatan yang ada di rumah seperti belajar juga yang rajin, ngerjain PR on time, tepat waktu. Tidur siangnya cukup, makannya cukup, tidur malam juga cukup, tidak main game terlalu lama, ya kan? Karena apa? Untuk kesehatan diri adik-adik sendiri gitu. Jadi bukan semata-mata orang tua itu melarang, nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu. Bukan berarti mama papa jahat, tapi memang itulah yang Tuhan mau, ketaatan, ya, taat sama perintah orang tua, dan itu merupakan cermin bahwa kita taat terhadap Tuhan. Kita mematuhi perintah-perintah Tuhan. Jadi Yesus hadir juga bukan untuk menghapus hukum-hukum Taurat yang ada di Perjanjian Lama, melainkan Yesus datang itu untuk melengkapi. Kalau kita baca di Perjanjian Lama itu banyak sekali kan hukum-hukum Taurat yang harus dijalankan, tidak boleh ini, harus begini, harus begitu. Nah, kehadiran Yesus itu di Perjanjian Baru itu kita gunanya untuk melengkapi apa saja yang dilarang itu, apa saja yang harus dilakukan yang baik dalam kehidupan kita. Dan Yesus menyatukan orang yang tidak hanya hidup dalam hukum Taurat, tapi dia juga kita harus hidup dengan aturan-aturan yang jelas gitu tadi ya, seperti mama papa yang sudah
perintahkan adik-adik jangan main game, contoh itu termasuk loh. Tapi memang nggak ada di hukum Tauratnya. Tapi maksudnya kita kan harus bisa menghargai kehidupan kita, gitu ya. Jadi adik-adik harus bisa memahami apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bukan semata-mata banyak larangan-larangan itu merupakan suatu masalah dalam kehidupan kita, tapi supaya hidup kita menjadi baik. Nah, di ayatnya yang tadi kita baca itu di Matius 21 pada ayatnya yang ke-9 dikatakan bahwa dan orang banyak yang berjalan depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Nah, ini adalah saat dimana masa-masa Prapaskah itu tadi, orang banyak yang saat itu mengerumuni Tuhan Yesus berseru mengatakan Hosana. Hosana itu apa? Hosana itu merupakan artinya adalah selamatkanlah kami, gitu ya. Jadi pada masa-masa itu Tuhan Yesus itu paham dan mengetahui bahwa keadaan manusia sedang tidak baik, gitu. Banyak masalah yang sedang dihadapi mereka, dan Tuhan Yesus juga tahu bahwa kondisi manusia pada saat itu ya sebenarnya juga nggak beda jauh sama sekarang gitu, banyak masalahnya dan banyak hal-hal yang juga dilanggar karena kaum bangsa Israel itu sendiri kan sudah dibilangnya tegar tengkuk, dibilangnya nakal, bandel, tidak dengar-dengaran sama perintah Tuhan ya. Tapi ada beberapa dari mereka itu yang sadar bahwa mereka butuh seseorang yang menyelamatkan mereka. Dan mereka tahu Yesus adalah seorang Mesias, seorang yang diurapi untuk datang ke dunia untuk sebagai penebus dosa manusia. Makanya mereka berteriak kata Hosana. Nah, adik-adik di saat-saat sekarang ini kondisi yang kurang baik ini, tetaplah kita ingin bersama-sama orang tua kita menaikkan doa kita dengan baik, dan kita juga merasa bahwa penyakit atau COVID-19 ini belum tahu kapan hilangnya. Kiranya tetaplah kita bersama-sama Tuhan beribadah dan menaikkan syukur, tetap sehat, kita tetap mempunyai kehidupan yang lebih baik lagi, dan apa yang sekarang kita jalani ini tetap dibawa doa, ada dalam Tuhan, kita serahkan semua dalam Tuhan, dan adik-adik tetap dengar-dengaran kepada mama papa, kepada guru yang mengajar adik-adik dengan baik, dan tetap kiranya semuanya itu boleh berjalan dengan baik. Nah, adik-adik, kakak ada sedikit tugas kalau untuk yang kedepannya buat minggu depan itu coba adik-adik bisa membuat suatu tulisan atau doa kepada Tuhan ya di masa Prapaskah ini, bagaimana adik-adik mau menyambut Tuhan dalam masa Prapaskah ini ya. Jadi adik-adik bisa membuat suatu doa singkat saja, nggak usah terlalu panjang. Adik-adik sampaikan atau perlu kepada Tuhan, sampaikan kepada Tuhan apa yang adik-adik perlu ungkapkanlah gitu. Jadi di masa Prapaskah kita harus merenungkan banyak hal. Kita harus bisa tidak hanya meminta kepada Tuhan, tapi kita juga harus bisa berdoa dengan baik dan sungguh-sungguh mengenai kehidupan adik-adik dan semuanya yang perlu didoakan. Boleh pendek-pendek, nggak usah terlalu banyak ya, bicara dengan Tuhan dengan apa adanya, tapi ini ditulis gitu ya, dituliskan di situ, dan adik-adik juga bisa bilang kepada Tuhan dengan baik apa yang ingin adik-adik ungkapkan. Ya, seperti itu ya. Dan kakak berharap
pada minggu-minggu ke depan ini adik-adik tetap bersama-sama belajar firman Tuhan di IMPA, dan jangan lupa akan ada hal-hal yang baik akan diinformasikan dari kakak-kakak layan. Gitu. Ya adik-adik, demikian maka kakak akan tutup pembelajaran pada hari ini, dan kakak harap bisa adik-adik simak semua dengan baik, dan juga tugasnya jangan lupa kakak akan lihat pada minggu depan, diserahkan sama kakak layan, biasanya pada hari Kamis. Nanti diinformasikan selanjutnya pada media IMPA berikutnya. Terus memberkati adik-adik. Shalom. Adik-adik, mari kita tutup firman Tuhan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang boleh kami dengar dan kami pelajari pada pagi hari ini. Kembali kami diingatkan ya Tuhan Yesus akan firman-Mu bahwa kami harus menjadi anak Tuhan yang baik untuk menyambut Tuhan Yesus dalam kehidupan kami, dan kami boleh membawa damai sejahtera bagi sekeliling hidup kami. Ya Bapa di surga, kami mohon ampun Tuhan jika masih banyak sikap kami yang kurang berkenan kepada Tuhan, dan masih banyak hal-hal yang kurang baik kami lakukan ya Bapa. Kami mohon ampun. Dan berkati kami Tuhan Yesus senantiasa dalam kehidupan kami ke depan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau tetap selalu menjadi anak Tuhan yang baik dan membanggakan kedua orang tua kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami serahkan doa ini dalam tangan Tuhan. Amin. Adik-adik, kita sudah selesai mendengar firman Tuhan, dan mari kita meresponnya. Kita menyanyikan Kidung Ceria 267. Siapa yang berpegang? Kita nyanyikan bait pertama dan baitnya yang kelima. Adik-adik, mari kita siapkan persembahan kita. Kita mau berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik, nanti persembahannya boleh dititipkan ke mama papa dulu ya. Oke? Ya, kita angkat satu pujian untuk Tuhan. Bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, dengan lanjutmu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka.
Mari adik-adik kita mendoakan persembahan kita bersama-sama dengan menyanyikan persembahan kami. Adik-adik semua dalam sikap berdoa ya. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Amin. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Adik-adik, ibadah kita sudah hampir selesai, dan untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita nyanyikan NKB 188 baitnya yang pertama dan yang kedua, Tiap Langkahku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai
Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih pagi hari ini Tuhan memberi kesehatan buat kami sehingga kami boleh mengikuti ibadah impa pagi hari ini. Biarlah Tuhan Yesus melalui firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Kak Yuriko boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami. Kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami dan selalu menyertai kami. Kami berdoa untuk orang tua kami. Kiranya Tuhan memberkati kedua orang tua kami dengan kesehatan, kekuatan, dan damai sejahtera agar mereka selalu bersuka cita dalam kondisi pandemi seperti saat ini. Dalam pekerjaannya Tuhan berkati agar berkat Tuhan mengalir melimpah bagi orang tua kami. Kami juga berdoa bagi gerejamu GPIB Karisma, Tuhan berkati pendeta, majelis yang selalu melayani jemaatmu, kiranya Tuhan memberkati. Kiranya melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Martinus Tetelepta maupun Ibu Pendeta Pauline Kaloh Kerungan, itu menjadi berkat buat semua jemaatmu yang mendengar. Kami juga boleh bersyukur kalau kami masih bisa melaksanakan pendidikan kami melalui pembelajaran online. Tuhan kiranya Engkau selalu memberkati kami agar kami dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Sekalipun harus belajar dari rumah, kami tidak bisa bertemu tatap muka dengan Bapak Ibu guru kami, tapi Tuhan tetap selalu memelihara kami dan memberi kesempatan kami untuk kami boleh memperoleh ilmu pengetahuan yang baik untuk masa depan kami. Tuhan Yesus, kami masih ingin berdoa untuk pemerintah kami, untuk bangsa dan negara kami, khususnya untuk Bapak Presiden Joko Widodo. Kiranya Tuhan memberkati beliau di dalam tugas-tugasnya, khususnya di saat-saat seperti ini dengan program pemerintah melalui vaksin yang diberikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kiranya Tuhan juga memberkati agar program ini dapat berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Bapa. Kami juga masih berdoa untuk kakak-kakak layan yang Tuhan percayakan untuk dapat mengajar kami semuanya, memberikan firman bagi kami dan mengajak kami untuk selalu bersuka cita dalam ibadah ini. Kiranya Tuhan memberkati kakak-kakak layan kami supaya mereka diberi kesehatan, kekuatan untuk mereka tetap setia melayani Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur untuk semuanya ini dan kami mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami. Akhirnya kami mau akhiri doa ini dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.